kita lihat juga akan muncul banyak orang kaya baru dari bisnis-bisnis yang menggunakan sistem yang sudah terupdate. Lucu Pak ini Pak. Tukang pajak semoga nggak ada yang lihat ya. Nah ini tapi lucu nih. Oh kita juga bisa tahu caranya ngakali gimana pajaknya nggak bayar mahal. Nah tapi, nah ini ada tapinya lagi Pak Tony. Pemerintah memperhatikan nggak para seniman itu? Kalau kamu minta diperhatikan pemerintah hari ini, mimpi aja deh. Pemerintah nggak akan bisa memperhatikan seniman seperti kita kalau nggak bisa dikorupsi. Kalau pemerintahnya sekarang loh ya, ini bicara padanya. Kita juara berapa kali bawa nama Indonesia kemana-mana, juga nggak akan dianggap sama mereka. Ada duitnya nggak? Pasti kalau pejabatnya tanya, kalau nggak ada duitnya mereka nggak akan ngurusin. Nah ini saya sebagai warga negara tuh merasa kita cinta Indonesia, kita memperhatikan Indonesia, nggak harus kita minta diperhatikan pemerintah. Nggak apa-apa, yang penting jiwa kita untuk Indonesia. Makanya saya pingin angkat anak-anak Indonesia ini terkenal di dunia, meskipun mereka nggak diperhatiin pemerintahnya. Paling nggak saya bisa bawa namanya mereka diperhatikan dunia. Halo Sobat Sip, hari ini saya kedatangan seorang narasumber spesial buat Anda. Beliau adalah merupakan pakar bisnis. Beliau sempat malang melintang di dunia bisnis dan konsultasi, dan banyak brand-brand terkenal di Indonesia, lebih dari 500 brand, itu sempat dihandle sama beliau. Dan kemudian tiba-tiba beliau dalam waktu singkat akhir-akhir ini beralih ke dunia AI. Dan luar biasanya saat beliau mempelajari dunia AI, saya tahu betapa gilanya beliau dalam mendalami AI sampai nggak tidur. Dan kemudian terjun berfokus di AI film. Dan luar biasanya dalam waktu 1 tahun ini, beliau saat ini sudah berhasil menang dan mendapatkan 31 award level internasional. Nah 2 diantaranya ini sudah ada pialanya di bawah ini ya. Ini dari AI Master Award di Swiss. Nah ini keren banget. Nah siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Sugi Mitro. Pak Sugi, thank Halo, you. salam semua, salam kenal kalau belum pernah melihat saya. Kalau Pak Tony kan sudah terkenal. Jadi ya benar tadi yang dikatakan Pak Tony, background saya konsultan branding, orang taunya pakar digital branding Indonesia, tapi kuliahnya arsitek. Nah, tapi kalau ada yang tahu saya petinju, ya benar juga. Saya baru beberapa tahun yang lalu ikut HSS dan juga beberapa kompetisi tinju. Kenapa? Karena ya diajak ditantang untuk masuk tinju selebritis. Buat saya itu challenge yang menarik. Dan kalau ada yang bilang lagi saya pernah nyanyi, iya saya juga nyanyi beberapa single, itu juga diminta. Tapi terbukti kita nggak bisa. Nah hari ini memang yang kita bahas adalah sesuatu yang menurut saya sangat spektakuler. Karena apa? Karena saya berkolaborasi dengan AI dan sebenarnya bukan cuma 31 award yang saya terima dalam setahun ini. Saya dapat penghargaan lebih dari 150 penghargaan dunia. Wow. Kalau menang film dunianya memang 31. Kalau yang ini beda lagi, ini menang AI Master Award Arsitektur. Oh, Dan ada arsitektur. beberapa kompetisi saya juga menang yang Kling AI, salah satu generator saya sudah 25 kali menang. Jadi Wow. menangnya banyak dan itu kembali sangat luar biasa karena dalam hitungan 1 tahun saya belajar AI, ternyata saya bisa memanfaatkan AI untuk nama saya go internasional hari ini. Iya, luar biasa. Thank you Pak Sugiatro. Sama-sama. Mau hadir di channel saya ini. Wah terima kasih diundang karena ini kehormatan. Kan nggak biasanya Pak Tony mengundang seniman ya. Kalau saya ini kan seniman AI. Ya. Nah, Pak Sugi Mitro, saya ini lihat Anda luar biasa sekali karena shiftingnya cepat banget dan di usia yang sekarang juga masuk kepala 5, Pak ya. Iya, saya sudah 52. Ya. Belajar tinju 49. Layering tinju. Nah, biasanya orang-orang yang berkecimpung di dunia AI itu kan katanya anak-anak zaman now, anak-anak Gen Z ya. Iya. Nah, tapi ternyata justru Pak Sugi Mitro mau masuk ke dunia AI dan ternyata jadi expert. Itu luar biasa. Kenapa Pak bisa terjadi seperti itu, Pak? Jadi begini, saya sendiri selalu tidak mau ketinggalan dengan anak muda. Karena prinsip hidup saya, suatu saat kalau kita ini terlalu santai, nggak ngikuti perkembangan zaman, Ya. kita pasti hancur. Hancur dalam arti kalau kita punya bisnis juga kita akan dikalahkan. Ya. Kalau kita punya pemikiran juga akan ditertawain oleh anak-anak kita nantinya. Ya. Karena apa? Kita nggak update.
Jadi ibaratnya kalau mobil itu sudah usang, mesinnya nggak diganti. Yap. Tapi kan ada mobil-mobil kuno yang mesinnya diupdate kan tetap kenceng kan buat balapan. Ya, Nah ya. maksud saya kita biar sudah tua gini ya tetap diupdate Ya, supaya kita ya. tuh larinya kenceng nggak ketinggalan sama yang muda. Sip. Nah, saya yakin bahwa Pak Sugimitra melihat peluang ya dalam Iya, hal ini. peluang. Karena ya bisa dikatakan kan ini AI ini kan sudah masuk dalam revolusi industri ya. Dan Benar. dianggap 5.0. Dari yang pertama, revolusi industri pertama itu tahun 1769, yaitu ditemukannya mesin uap, kemudian pertanian tahun 1769. Kemudian revolusi industri 2.0 itu 1870, ya ditemukannya listrik dan segala iya. macam ya. James Watt, iya. Ya, itu 100 tahun. Oke. Kemudian 100 tahun kemudian 1970, revolusi industri ketiga, yaitu dengan maraknya komputer. Yes. Ya. Nah, kemudian revolusi industri keempat yaitu adanya internet. Itu percepatan dari 100 tahun jadi tinggal berapa ya? 40 tahunan ya. Dan yang lebih gila saat ini hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Itu revolusi industri 5.0 yaitu AI. Dan kelihatannya saya lihat Pak Sugimitro ngelihat ini sebagai sebuah peluang nih. Benar. Jadi kalau kita lihat sebetulnya disebut revolusi industri 5.0 itu dimulai 2025. Karena AI-nya sudah matang. Oh, Nah, gitu ya. kalau sebelum-sebelumnya tuh AI sudah ada. Tapi belum sematang hari ini. Nah, makanya dibilang revolusi industri 5.0 startnya 2025. Jadi kalau sekarang ini baru setahun ya. Nah, kenapa saya melihat ini peluang? Sebenarnya kita belajar dari revolusi industri yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya. Setiap revolusi industri akan terjadi perubahan besar-besaran di dalam sistem bisnis, dalam sistem industri, Ya. dalam segi sosial kehidupan manusia itu akan berubah. Betul. Dan yang kita lihat juga akan muncul banyak orang kaya baru Ya. dari bisnis-bisnis yang menggunakan sistem yang sudah terupdate. Betul. Nah, kalau saya kan sudah tua nih. Nah, masa yang kali ini saya ketinggalan. Nah, saya cepat-cepat masuk. Iya, Jadi iya, kenapa saya setahun ini saya konsen di AI? Karena saya lihat kalau saya nggak belajar ini saya ketinggalan. Ya. Nah, tapi karena AI itu variasinya sangat banyak. Sebenarnya kan tidak hanya dipakai seperti saya kan pakainya di film. Ya. Kan orang bisa pakainya ke bisnisnya dia Betul. atau ke pekerjaannya dia misalnya properti atau apa itu bisa dipakai. Cuman pakainya gimana kan nggak semua orang tahu. Betul Nah, sekali. padahal pakainya itu mudah. Dan menurut saya AI ini salah satu revolusi industri yang cukup keren karena sangat memudahkan orang-orang yang nggak harus pintar itu jadi pintar. Kalau yang sebelumnya kan kita kayaknya harus benar-benar pintar bener ya. Ya, Kalau AI ini kan kita nggak harus pintar tapi jadi pintar. Oh. Karena apa? Kita bisa kerjasama dengan AI. Nah, contohnya yang paling jelas, saya bukan sekolah film. Saya bukan seorang yang pernah ikut mata kuliah film juga. Ya. Dan saya kalau misalnya di industri film Indonesia pasti juga ditolak-tolak. Siapa saya ini? Tapi hari ini saya dicari-cari sama festival-festival internasional. Saya diminta jadi juri film internasional. Wow. Lah kok bisa? Ya. Karena apa? Ya kata tadi itu, karena saya jadi yang biasanya pinternya cuma segini, pinternya jadi berlapis-lapis. Karena apa? Saya sudah menjadi bukan saya sendiri, tapi saya adalah Sugimitro yang berkolaborasi dengan AI. Dan jadinya saya, mungkin kalau orang sebut sudah super Sugimitro ini. Sudah bukan Sugimitro yang dulu lagi. Karena saya ilmunya sudah meningkatnya sangat drastis sekali. Ya. Dengan waktu yang sangat pendek. Ya. Nah, sekarang ini banyak orang yang masih mengatakan bahwa AI itu hype aja gitu. Tapi sebetulnya apakah itu hanya fenomena hype aja? Atau sebetulnya sudah menjadi kebutuhan bagi setiap industri bahkan? Wah, kalau itu jelas ya. Sebenarnya kebutuhan untuk semua industri. Tapi kalau orang bilang hype saja, itu biasanya yang bicara itu adalah ada beberapa kategori. Pertama, itu orang yang takut kerjaannya hilang gara-gara AI. Ya. Jadi dia tuh sebetulnya menenangkan diri sendiri. Oh, ini hanya hype saja dengan harapan nang bubaro AI nanti biar kerjaanku terselamatkan. Nah, ini sebenarnya pemikiran yang salah. Betul.
Karena nggak ada dari dulu itu yang dibilang teknologi komputer nanti cuman sementara ya. Buktinya semua akhirnya pakai komputer. Mesin tik dibuang semua. Betul. Dulu awalnya mesin uap kan, tadi kan Iya. industri 1. Akhirnya gara-gara uap, revolusi industri besar-besaran waktu itu juga sama. Orang bilangnya, oh nanti akhirnya nggak ada petani lagi. Ya. Buktinya tetap ada petani sampai hari ini. Betul. Tapi petani yang kaya adalah petani yang bisa menggunakan mesin uap waktu itu. Lebih Ya. cepat kaya. Betul. Lebih cepat kaya ya, maksudnya tetap yang biasa juga ada kaya, tapi akan lebih cepat kaya. Nah, waktu jadi revolusi industri yang 2.0 ketika mulai masuk listrik. Ya. Nah, itu kan juga berubah. Orang yang pakai listrik juga lebih cepat. Ya. Iya kan? Nah, kalau yang pada uap itu juga kalau kita lihat zaman-zaman itu, Ya. Pak Tony inget gak? Penjajahan kan dimulainya tahun itu. Betul. Kenapa? Karena orang sudah punya kapal untuk ngangkutin barang rampasannya dari pulau lain. Iya, Karena ada iya. mesin uap itu kan. Iya. Kalau kapal layar belum tentu kuat. Dan bisa untuk pelayarannya jauh ya dan Iya. lebih cepat. Iya, jadi setiap itu, nah kan terbukti kan, Betul. setiap pergantian revolusi akan ada banyak orang kaya baru. Betul sekali. Bener kan? Betul. Nah, ketika berubah lagi zaman listrik, Iya. banyak lagi industri mobil yang kaya raya, Betul. iya kan? Iya. Nah, berubah lagi nih zamannya. Iya. Terus akan terjadi seperti itu. Komputer juga ada yang masa-masanya. Sekarang Sebenarnya orang terkaya sempat jadi orang terkaya Bill Gates ya. iya. Microsoft. Terus sebenarnya setelah komputer itu ada lagi. Kalau ya itu ada beberapa versi ya. Kalau kalau di pandangan saya komputer itu masuk 3.0 sebenarnya. Ya, 3.0 betul. Ya, 4.0 itu masuknya ke era Internet. sosmed. Betul. Nah, pada saat ini banyak lagi orang kaya mendadak. Ya nggak harus pintar-pintar sekolah malah, iya kan? Iya. Nah itu dia kenapa sekarang kalau kita bilang AI, kalau kalian nggak tahu, kalian antipati dan maksudnya kalian nggak mau tahu, ya pasti kalian ya orang-orang yang tertinggal seperti yang sebelum-sebelumnya. Iya. Nah yang masuk duluan itu yang nanti pasti akan tahu-tahu mendadak cepat kaya. Seperti doakan aja saya cepat semakin kaya juga. Begitu loh, Pak Amin. Tony. Saya Iya, juga maka dari itu saya mengundang Pak Sugimitra di sini agar saya juga mau belajar dan sobat SIP di sini juga belajar agar bisa kaya bareng gitu, Pak. Iya, sebenarnya gini ya, saya juga kenapa saya ditanyain sampai Sugimitra kok agresif sekali ya ngirim film-filmnya ke festival dunia. Iya. Ya saya bilang pertama saya itu ingin mengetes skill saya ini sejauh mana bisa bertanding nggak sama yang studio-studio film besar itu yang juga masuk ke festival AI film. Iya. Karena kita musuhnya kan banyak orang sudah memang ahli di film kan. Iya, iya. Nah terbukti ternyata saya sudah ngumpulin koleksi award dan menang itu lebih dari 28 negara. Hari ini, sudah mencapai 28 negara pokoknya hari ini. Iya. Ya target saya sih segera bulan depan ini sudah bisa 30 lebih lah. Nah yang menarik nih, jadi ketika saya ikut itu, saya juga selalu berteriak saya ini dari Indonesia. Wah, berarti mengharumkan nama Selalu. Indonesia ya. Dan Iya, ini iya, sampai iya. dikenal, sampai orang-orang tuh pikir, ya tapi kenyataannya bener. Iya. Oh berarti di Indonesia banyak orang seperti Sugimitra ini. Ya Iya. memang banyak. Tapi nggak semua mau ikut festival, nggak semua ikut lomba. Nah makanya kemarin saya juga sama teman-teman yang di Indonesia, saya tuh mulai dikenal. Iya. Termasuk orang seniman-seniman AI itu pada mulai minta saya bikin komunitas untuk mereka. Nah, Iya, iya. ya saya bikin grup WA dan memang bagus-bagus dan itu ternyata orang Indonesia dan saya ketemu dengan beberapa AI generator dunia Iya. disebut sebagai yang AI seninya itu terbaik di dunia. Iya, iya. Dan kita ini banyak seniman AI. Iya. Nah, ini ada tapinya lagi Pak Tony. Pemerintah memperhatikan nggak? Nah ini nih kalau mungkin ada yang tanya ya. Iya. Kemarin ada yang tanya nih. Saya bilang para seniman itu, kalau kamu minta diperhatikan pemerintah hari ini, mimpi aja deh. Pemerintah nggak akan bisa memperhatikan seniman seperti kita kalau nggak bisa dikorupsi. Kalau pemerintahnya sekarang loh ya, ini bicara padanya. Apalagi kalau kita ikut ajang, mereka nggak bisa ikut korupsi. Iya. Mereka nggak akan mau dukung kita. Beda sama negara lain ya. Iya. Negara lain itu kan seni diperhatikan supaya nanti negaranya dapat dividen. Kita enggak, mana kita juara berapa kali bawa nama Indonesia kemana-mana juga nggak akan dianggap sama mereka. Iya, iya. Ada duitnya nggak? Pasti kalau pejabatnya tanya, kalau nggak ada duitnya mereka nggak akan ngurusin. Nah ini saya sebagai warga negara tuh merasa ya kita cinta Indonesia, kita memperhatikan Indonesia, nggak harus kita minta diperhatikan pemerintah, nggak apa-apa. Yang penting jiwa kita untuk Indonesia. Makanya saya pingin angkat anak-anak Indonesia ini terkenal di dunia, meskipun mereka nggak diperhatikan pemerintahnya. Paling nggak saya bisa bawa namanya mereka diperhatikan dunia.
Ya. Nah, Betul. jadi kadang kan kalau dari internasional tanya, siapa teman-teman yang jago-jago, tinggal saya share aja nama-nama. Ini banyak kok yang jago, silakan di endorse. Ya. Paling nggak mereka bisa ngincipin dolar dari internasional, Ya. meskipun tidak dibantu pemerintah negeri sendiri. Ya. Tapi mereka sekarang dihargain sama pemerintah negara lain atau industri AI negara lain. Iya. Ya. Jadi menurut Pak Sugimitro berarti setuju dengan kata-kata jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi sangat setuju. berikanlah apa yang terbaik untuk negara kita itu ya. Iya, karena sampai saat ini ya terus terang ya, saya bukan orang politik. Ya. Tapi saya paling nggak suka sama politik yang suka mengatasnamakan nama untuk demi rakyat, tapi tingkah pola di belakangnya itu ngabisin duit rakyat. Nah itu kan kebanyakan pejabat pemerintah kita seperti ini. Iya. Jadi kita cari orang yang idealis itu susah. Iya. Nah tapi kalau jiwa-jiwa seniman seperti kita, seperti saya ini, idealis orangnya Pak. Iya, betul. Makanya diminta naik masuk politik dari beberapa waktu lalu, saya juga nggak akan pernah mau. Karena Iya. apa? Ya saya nggak suka jadi orang jahat begitu aja Pak. Oke, kembali ke AI Pak Iya. Sugimitro. Jika dibandingkan dengan revolusi internet 20 tahun yang lalu, seberapa besar kira-kira dampak AI terhadap dunia usaha menurut Pak Sugimitro? Nah kalau lihat dampaknya aja jelas, kali ini makanya ada yang bilang revolusi AI ini bakal jadi revolusi terbesar di dunia. Ya untuk saat ini ya, sebelum nanti ada revolusi lain lagi. Kenapa? Ya karena kita lihat dampaknya aja sudah sangat jelas. Ya. Mana ada revolusi industri yang sebelumnya yang bisa meminimize semua kerjaanmu dalam waktu sangat singkat. Nah itu AI yang bisa. Nah, bagaimana hal itu kira-kira bisa menghilangkan banyak pekerjaan atau mungkin menciptakan peluang yang baru, Pak? Sebenarnya setiap ada perubahan itu pasti banyak peluang baru. Iya. Tapi kalau kita bilang apakah banyak hilang pekerjaan juga, tentunya yang hilang juga pasti banyak. Ya. Akan berubah. Terlalu- Akan ada tercipta kerjaan baru seperti saya nih. Tahu-tahu jadi AI filmmaker kan. Ya. Nah, tapi akan ada lagi pekerjaan yang harus dibuang. Karena apa? Sudah dianggap nggak berguna. Orang juga nggak mau bayar itu. Karena apa? Pakai AI lebih murah. Nah, Iya. apakah manusia bisa melawan atau menghindarin atau mereka terus bilang, wah kalau gitu AI jahat dong apa? Bukan jahat. Ya kamu kalau nggak berubah ya pasti ketinggalan. Betul. Ya kamu, apakah misalnya gini ya, kalau ada orang yang takut, wah saya nanti abis ini nggak dapat kerjaan, saya dipecat. Berarti yang salah kamu, Betul. bukan AI-nya. Kenapa? Justru kalau kamu hari ini jago bicara sama AI, itu yang bayar lebih mahal dari saat ini tuh banyak. Iya. Intinya kalau kita melawan perubahan, maka kita akan tergilas dengan perubahan, Iya. ya, Pak ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan perubahan tersebut, kita justru akan melompat lebih tinggi di industri yang baru ini. Betul Benar, ya, Pak ya? sangat benar. Nah, kira-kira siapa yang akan berisiko kalah dalam persaingan? Apakah perusahaan kecil yang mungkin tidak memakai AI, atau perusahaan besar yang ya setengah-setengah, atau perusahaan walaupun kecil tapi dia mau beradaptasi? Menurut Pak Sugimitro gimana? Yang bakalan kalah apa yang bakalan menang nih? Yang bakalan kalah seperti apa? Yang bakalan menang seperti apa? Kalau yang bakalan kalah yang pasti yang tidak update. Kayak zaman sekarang ya, kalau orang nggak mau update pakai sistem, kena kita bilang yang revolusi industri sebelumnya 4.0, di mana dia tidak mau pakai computerized, tidak mau pakai sistem, ya sudah pasti ketinggalan. Sudah terlihat kan banyak yang tutup hari ini, ketinggalan. Ya, Nah, betul. sama kalau ditanya apakah di 5.0 perusahaan mana yang akan tetap berjalan, ya tentu yang pasti berjalan dan makin sukses yang langsung update pakai AI. Walaupun itu berawal dari perusahaan kecil ya. Justru dia bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan yang nggak pakai AI. Karena apa? Terbukti saya bisa mengalahkan banyak industri film besar untuk menang di banyak festival dunia. Iya. Saya kan cuman, kalau kita anggap siapakah Sugimitra, cuman manusia dari negeri nggak dikenal, bukan orang film, tapi film-film saya menang kejuaraan dunia. Iya. Nah, sama kalau kita bilang bisnis lain pun akan sama dengan yang saya lakukan, cuman kebetulan saya ambilnya di bidang film gitu, Pak. Iya. Nah, kira-kira kesalahan terbesar apa yang saat ini dilakukan oleh pemilik bisnis dalam menyikapi perkembangan AI? Yang pertama, pemilik bisnis yang salah adalah ketika dia sendiri tidak belajar AI. Jadi pemilik bisnis ini ownernya harus belajar Owner AI harus dulu belajar. ya. Kenapa? Karena kalau kamu tidak belajar AI, kamu akan dibegoin sama tim kamu dan anak buah kamu. Karena sekarang anak buah dan tim kamu itu boleh percaya boleh enggak, yang pakai AI kerjanya lebih efisien dan lebih pintar.
Jadi kalau kalian melihat laporan-laporan yang semakin pintar dan semakin jago, kalian jangan marahin anak buah kamu, oh kamu pakai AI ya? Jangan, justru kamu lihat harus puji, wah hebat kamu sekarang pakai AI, kamu jadi efisien, tinggal ku kasih kerjaan baru ya. Nah, sebenarnya mereka juga nggak akan keberatan, karena apa? Dengan AI kerjanya harusnya beratnya tuh harus diselesain, contoh ya di desainnya, Ya. bisanya butuh waktu berbulan-bulan, ini hitungan menit Pak. Percepatannya luar biasa. Percepatan luar biasa, makanya 5.0 ini bakal merubah super besar-besaran. Ya. Dan itu kalau boleh percaya boleh enggak, tapi lihat aja tahun-tahun ke depan ini lebih cepat lagi. Mungkin revolusi industri ke-6 juga nggak butuh waktu untuk 10 tahun, mungkin di 5 tahun sudah berubah lagi. Wow. Nah, kira-kira yang paling rentan pekerjaan apa Pak yang digantikan sama AI? Oh gitu ya, ini menarik nih. Kalau sekarang yang paling rentan digantikan sudah pasti desainer yang nggak pakai AI. Karena apa? AI sangat memanjakan kita dari visual. Jadi desainer yang nggak pakai AI, atau sekarang kita bilang apa? Mereka mengandalkan desainnya sendiri, sudah kalah lah. Desain aja butuh waktu. Iya. Nah kalau dibilang lagi, apalagi yang kalah? Kalau kita lihat zaman-zaman dulu itu kan kita cari model itu susah ya. Betul. Apalagi kalau model itu lagi terkenal, lagi sombong-sombongnya, dia kan banyak aturan. Ya, ya. Wah, saya kalau datang minta makanannya ini, minta ini, nanti saya ruangnya VIP seperti ini. Foto juga boleh pakainya cuma sehari ya. Apa bukan sehari ya, biasanya sebulan ya, sebulan nggak boleh pakai lagi di posting. Nah, Ya. sekarang adanya AI, kita pakai tiada waktu. Ya, ya. Modelnya diajak syuting kapanpun 24 jam nggak ada yang emosi. Iya. Karena modelnya AI kan. Nah, kalau ditanya apakah yang bisa digantikan AI? Tentunya yang pasti itu kerjaan para seniman yang dulunya sombong-sombong atau mereka jual mahal itu pasti diganti. Karena kalau kita itu butuh cepat, kita tuh butuh kerja itu efisien dan cepat. Jadi kita butuh AI yang gantiin. Tapi kalau ditanya lagi, yang lain apa lagi Pak yang diganti? Yang bisa diganti? Konsultan. AI lebih pintar daripada konsultan. Meskipun AI tidak 100% benar. Tapi AI itu bisa memberi kita pengarahan sekualitas konsultan yang mahal. Ya, ya. Betul. Caranya gimana? Ada caranya. Tapi benar itu bisa. Jadi kalau ditanya apa, seniman bisa digantikan kalau dia tuh seniman desain yang pakai digital, dia terlalu percaya diri ngandalin desain. Sebenarnya bukan saya bilang mereka nggak kepake, bukan Pak. Mereka bisa tidak digantikan kalau mereka juga belajar AI. Ya. Seperti saya kan seniman juga nih. Ya. Saya belajar AI justru nilai saya naik jadi lebih mahal. Karena apa? Saya menguasai manual, saya menguasai AI. Ya. Nah itu Dan mahal. sebetulnya yang bisa menanyakan kepada AI yang bagus itu kan sebetulnya justru orang yang ada di bidang itu kan. Iya, tentunya. Jadi begini, AI itu sangat luas. Kalau orang yang sudah hebat, pintar, dia pakai AI, dia makin pintar. Kalau orang yang biasa aja pakai AI, dia kelihatan pintar. Ya. Ya, orang bodoh tanya AI, Ya bodoh. belum tentu. Belum Kalau tentu jawabnya. dia nurut sama AI, Iya. dia bisa mendekati jawaban AI. Ya. Tapi yang bahaya itu kalau orang bodoh nggak mau belajar AI. Bodoh tambah bodoh Pak. Oh, yang tambah bodoh ya. Nah, kenapa saya bilang orang bodoh? Orang bodoh itu kan anggap orang nggak sekolah ya, ilmunya sedikit. Tapi kalau dia rajin tanya AI, Ya. dia bisa paham, Pak. Dia belajar sambil tanya AI. Ya, ya. Mungkin dia suatu saat jadi pintar cepat. Ya. Ya kan? Tapi yang kita tanyakan sekarang, loh, kalau begitu yang bagus harusnya seperti apa? Ya saya bilang, bagi semua owner perusahaan, bagi semua orang yang merasa pintar hari ini, kalau kalian nggak belajar AI, kalian nggak belajar mengetahui AI, kalian juga pasti kalah dengan orang lain. Ibaratnya saya pernah bayangkan seperti ini Pak. Bapak seorang petinju, Ya. saya seorang petinju. Misalnya ya, kita mau bertarung nih. Tapi saya ini nggak pernah belajar tinju. Ya. Pak Tony petinju yang sudah juara dunia. Ya. Terus suatu saat kita dikasihin sebuah kendaraan Pak. Ini ada robot nih. Kamu masuk di dalam robot ini, Robot ini punya, ya ini robotnya kita anggap AI ya. Ya, ya. Robot ya ini dua nih. Kita anggap nih AI nih robotnya. Ya. Robot ini sama, hebatnya sama. Ya, ya. Orang yang masuk beda. Pak Tony juara tinju, saya nggak pernah tinju. Misalnya gini ya. Ya. Siapakah yang menang ketika bertarung keduanya ini? Menurut Pak Tony mana yang menang? Yang menang yang bisa AI itu seperti Iron Man itu kan, Pak. Nah, Itu kan bukan petarung gimana, tapi dia bisa jadi penentu di Avenger iya, kan. itu dia jawabannya.
Teman-teman tahu, jadi yang dibilang Pak Tony tadi maksud gini, kalian petinju hebat lawan petinju biasa dimasukkan sama-sama robot yang hebat. Yang satu jago tinju, dia pakai caranya sendiri. Yang satu dia nggak perlu jago tinju, tapi dia lebih memahami pakai alat ini. Bertarungnya bisa jadi yang ini lebih menang. Sama-sama Iron Man. Iya. Iron Man tidak belajar bela diri Ya, seperti superhero lain. betul. Tapi dia bisa berkelahi karena bisa mengendalikan alatnya. Betul. Dia tahu alatnya ini bisa berkelahi, gua ngendalinya gimana. Nah, itu Ya. yang terjadi di masa depan, Pak. Jadi orang yang merasa pintar yang tadi di sini Ya. bisa kalah sama orang yang biasa tapi pakai AI. Karena apa ya? Kayak saya nih, orang yang biasa tapi saya menang lomba film terus. Mengalahkan para pemain film, para sutradara, produser Ya. film beneran. Ya. Karena apa? Saya tahu pakai alat ini dengan lebih benar dari yang lain. Betul. Padahal alatnya sama, Pak. Iya, iya. Alatnya sama. Nah, itu cerita simpelnya gitu lah. Supaya teman-teman ngerti ya. Iya. Jadi sebenarnya AI itu tidak selalu harus mengurangi karyawan ya, hanya membuat karyawan lebih cerdas dan bagaimana cara perusahaan itu mengelola SDM dengan style yang baru menurut saya ya. Enggak juga sih, Pak. Kalau Enggak juga, menurut ya. saya yang pasti ke depan ini perusahaan akan mengurangi karyawan. Itu nggak bisa dibilang nggak. Karyawan yang malas pasti dibuang. Iya, iya. Kenapa? Buang-buang duit, Pak. Serius, Pak. Karena gini ya, sudah malas kerjanya lambat. Siapa yang mau? Iya, iya. Kamu kan bisa digantikan AI. Tapi kalau karyawan itu dia rajin, terus dia belajar update, perusahaan mau buang dia juga takut, Pak. Oh ini sudah pintar AI, pintar semua, rajin juga. Diambil perusahaan lain yang kayak dia membuat kaya perusahaan lain, bukan membuat kayak saya kan. Iya, iya. Nah itu yang terjadi, Pak. Jadi dibilang apakah akan ada pengurangan karyawan? Saya yakin pasti. Jadi saya bukan nakut-nakutin ya, pasti. Karena orang kan dikasih pilihan sekarang, lu bisa kerja lebih efisien, masa kamu nggak mau? Bohong lah kalau perusahaan nggak mau. Ya. Saya yakin juga perusahaan IT aja sudah banyak ngurangi karyawan. Kenapa? Karyawan yang dilihat biasa-biasa aja kerjanya monoton, nggak ada perkembangan ya lu aku gantiin AI lebih bagus dari kamu kok. Tapi kalau yang dia bisa kerjasama dengan AI pasti dipertahankan, Pak. Iya, betul. Nah, sekarang kalau kita sebagai seorang owner atau CEO, Pak. Nah, gimana caranya kita mengetahui kira-kira bisnis saya ini akan terancam atau enggak dengan adanya AI? Seharusnya yang pasti untuk para CEO yang saya anggap semua yang denger ini CEO ya, sudah saatnya kalian belajar AI. Belajar itu bukan berarti kalian belajar film kayak saya, bukan. AI itu yang dipelajari itu adalah bagaimana komunikasi dengan AI, bagaimana menggunakan AI itu untuk mempermudah bisnis kita itu lebih efisien dan juga bagaimana kita tuh bisa menggunakan AI untuk mengarahkan bisnis kita itu bisa maju pesat. Iya, iya. Nah, sekarang jika seorang CEO hanya boleh menerapkan satu solusi AI tahun ini aja nih, apa yang kira-kira yang harus prioritaskan, Pak? Saya yakinkan semua CEO harus mulai punya asisten pribadi AI. Itu yang saya lakukan hari ini. Dulu saya punya Aspri 4, sekarang saya cukup satu Aspri manusianya satu, tapi yang Aspri utama saya justru AI. Karena Aspri AI itu kalian nggak akan pusing. Yang pertama, dia 24 jam kerja tidak pernah marah. Kedua, dia punya data cukup lengkap dan cukup cepat. Dan bisa bikin apa aja. Yang ketiga, tidak dicemburin istri-istri Anda atau suami Anda. Karena dia hanya rasa AI. Iya. Nah ini sih, Pak. Nah, bagi seorang CEO, kira-kira area bisnis mana yang bisa mendapatkan peningkatan profit tercepat melalui AI? Apakah itu marketing, sales, CS, operasional, atau keuangan? Menurut saya semua bisa, Pak. Semua bisa ya? Bisa, tergantung kembali yang ngendarain siapa, Pak. Seperti gini nih, di film banyak kan yang masuk di film AI. Ya. Kan nggak semua yang menangan kayak saya kan, Pak. Ya. Berarti saya termasuk lebih jago mengendarai daripada yang lain. Nah seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau dibilang apakah siapa atau bisnis apa, tergantung yang ngendarain. Dia mau belajar sejauh mana. Jadi apa namanya, bisa aja dari berbagai lini ya, baik itu marketing, customer service, operasional, keuangan, semua bisa dikendalikan semua AI ya. Intinya gini, tetap pengendali utama itu bukan AI, adalah manusianya. Istilahnya CEO-nya sendiri, human-nya itu sendiri, itu pasti kita. Jadi, tapi bagaimana kita kerjasama dengan AI, itu saya yakin kalian akan lebih sukses daripada yang kalian sekarang ini. Ya terbukti saya sudah buktiin ya, karena saya pun kalau dengan AI, semua film saya tidak ada yang dikarangkan ceritanya oleh AI. Saya nggak mau, meskipun AI menawarkan terus. Karena saya tahu kalau saya minta dikarangkan sama AI, nggak original ya?
jadinya pasti mirip sama kontestan yang lain yang ngirim. Ya. Karena kebanyakan orang maunya, jadi gini ya, AI itu banyak orang maunya, wah gua maunya percaya 100%. Ya. Gua maunya enteng-entengan. Nggak gitu juga, kita tetap harus periksa. Kita tetap harus evaluasi, kita tetap harus melatih. Nah ini yang nggak tahu juga. Jadi teman-teman ya harus tahu ya, AI itu bisa pinter kalau kita juga melatih AI kita. Dia pintar, tapi dia tuh akan menilai kamu tuh di level mana. Dan dia tuh kadang tidak akan menceritakan kepintaran dia semua ke kita. Ya. Sampai kita itu benar-benar bisa mengarahkan dia dan dia tahu level kita di mana. Dia akan membalas kita seperti itu. Dia akan mengikuti level kita ya. Iya, dia akan Jangan membaca. sampai kita tanyanya ini, tapi jawabannya dia misalkan anak bayi masih minumnya susu, kemudian dikasih wagyu gitu ya. Iya, kemungkinan prediksi saya para AI generator ini membuat AI-nya supaya tidak menakutkan manusia. Jadi mereka tuh memberi batasan-batasan. Kalau manusianya nggak mampu ya jangan dikasih ilmu panjang-panjang gitu loh. Iya, Makanya saya lihat kadang ya kalau saya lihat ya di chat GPT ya kalau yang sering saya pakai juga ya. Iya. Di tempat saya sama tempat yang teman yang lain jawabannya bisa beda. Iya. Karena apa? Dia menyesuaikan. Iya. Kalau kita, ya ini teman-teman kalau ada yang sering marah-marah sama AI-nya dimaki-maki ya, jangan kaget kalau AI-nya juga sering maki-maki ke kalian. Karena meskipun dengan cara lebih sopan. Karena dikira kalian tuh suka yang seperti itu. Jadi level kalian tuh dianggap ya serendah yang kalian lakukan kepada AI, ya itu yang dibaca dia. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan kita UMKM nih. Iya. Nah, kita mau lagi merintis bisnis nih. Nah, dengan AI ini itu gimana caranya bisa membuat hasil kita itu bisa bersaing dengan yang levelnya perusahaan besar seperti Pak Sugimitro gini. Wah, kalau itu sih sudah pasti sangat terbantu sekali ya. Pertama, dia pasti irit di dalam pembayaran biaya desain logo. Karena bayar logo kan mahal nih. Itu kerjaan saya dulu, saya dibayar mahal untuk desain logo, desain corporate perusahaan identity itu. Nah, tapi hari ini kalian pakai AI bisa. Cuman apakah hasilnya AI-nya pasti bagus? Tetap ya gak selalu bagus, itu tergantung kamu ngarahinnya. Makanya saya bilang kalau pengguna AI itu mengerti, memahami, tidak harus dia tuh profesional, tapi dia akan bisa mengarahkan bisa lebih baik daripada desainer-desainer yang profesional. Nah, jadi yang pasti UMKM itu akan terbantu, semua budget-budget yang ini jadi lebih murah. Jadi lebih murah. Dan kemudian yang paling mahal lagi untuk UMKM apa lagi sih? Dia tuh kalau tanya nasihat itu ke siapa? Gitu. Saya mau bikin bisnis ini. Izinnya harus apa aja yang saya punya. Nah, itu tanya AI kan bisa. Betul. Itu kalau bayar konsultan mahal tuh. Mahal. Ini kan sudah diberitahu. Oh, kamu caranya gini. Kamu nanti harus punya ini. Kamu nanti daftar. Pak, bener Pak. Daftarnya kemana aja dikasih .com-nya sama AI-nya. Oh. Dikasih petunjuk yang detail ya. Iya. Bahkan saya pernah cek ini, boleh percaya boleh enggak ya. Saya pernah iseng. Saya ini pakai konsultan pajak ya. Saya tanya sama AI saya. Gua ini pakai konsultan loh tiap bulan. Lu memang bisa kalau gantiin konsultan pajak? Apa jawabannya Pak? Dengan candanya, dengan lucunya. Ya jelas bisa lah. Mana laporanmu semua? Lempar ke saya. Tak hitungin segera. Wow. Dihitungin langsung keluar semua. Tapi saya bilang ya sudah lalu jago. Tapi tetap gue pakai manual aja. Karena apa? Gue tetap takut. Karena apa? Di Indonesia tuh suka gonta-ganti undang-undangnya. Aturannya. Nah, tapi ya tetap bisa. Saya juga bukti. Oh dia cepat sekali. Dia langsung kasih. Oh ini nih kamu segini. Kamu bayaran segini. Sampai diberitahu gini ya, lucu Pak ini Pak. Tukang pajak semoga gak ada yang lihat ya. Nah ini tapi lucu nih. Oh kita juga bisa tahu caranya ngakali gimana pajaknya gak bayar mahal. Tahu Pak. Iya. Tahu. Strateginya. Tapi karena dia sudah mempelajari undang-undang yang berlaku di negara yang kita tanyakan. Iya. Tapi takut Pak Sugimitro masih belum mau menggunakan karena Enggak, saya pakai takut manual. dengan adanya perubahan-perubahan. Iya, karena saya sampai saat ini masih bayar pajaknya juga resmi. Kan saya bukan kayak Pak Tony ya. Kan kalau kayak Pak Tony kan harus atur pajaknya bingung nih. Kalau saya kan masih pas-pasan Pak. Sama aja lah Pak. Jadi kita ngaturnya ya begitulah. Iya. Ya pokoknya resmi aja, saya nggak mau terbeban yang aneh. Iya, saya pun juga pakai konsultan pajak juga. Nah, sekarang kalau seorang CEO, gimana caranya dia bisa menggunakan AI untuk menghemat waktu, tenaga, ataupun biaya operasional perusahaannya? Ya, yang pertama dia harus dekat sama AI-nya dulu. Dibiasakan dekat dengan AI. Iya. Ya, kalau dia sudah terbiasa dengan AI terbiasa dengan dia, ya AI-nya otomatis akan banyak membantu dia nanti. Kalau mau lebih detail lagi gimana ya
saya bisa kasih trik-triknya semua lebih jelas. Gimana cara komunikasi ke AI-nya gimana cara kalian melatih sampai dia tuh benar-benar hebat dan kalian sendiri nggak akan nyangka dia bisa membantu seperti itu, bisa dilatih Pak. Ya. Nah, untuk itu Pak Sugimitro, kalau misalkan saya minta bantuan nih buat sama Pak Sugimitro untuk kita ngadakan workshop nih Iya, selama 2 hari semalam, kira-kira sekitar tanggal 25, 26 Juli 26. Ya. Iya. Kira-kira Pak Sugimitro mau nggak untuk berbagi dengan rekan-rekan Sobat Sip di Pelatihan Merdeka ini yang mau serius belajar AI gitu? Oke. Nah, ini lucu nih. Pertanyaan kayak gini nih pasti kalau saya dikasih tugas mau nggak ngajarin. Iya. Saya tipikalnya sudah pasti tipe yang kalau diminta ngajar saya akan buka semua. Karena saya sebenarnya sudah diminta mengajar tentang film juga. Kemarin justru diminta sama Telkomsel ya untuk semua brandnya. Oh iya, saya sempat lihat tuh di Instagramnya. Nah, terus kemarin barusan diajak sama CapCut Indonesia untuk ngajar di Trans 7. Oh, iya. Kemarin kan teman-teman bully kan film Trans 7 pakai AI, kasihan loh. Trans 7 kan sudah berusaha maju duluan kan. Iya, iya. Nah menurut saya tuh salah satu langkah gitu. Dan jangan salah loh, seniman AI juga nggak semudah itu loh. Mereka juga kerja keras untuk belajar. Dan saya ketika dikenalkan timnya juga saya sangat respect ya, karena mereka antusias mau belajar ya gimana caranya bikin film secara cepat, secara konsisten karakternya dan hasilnya lebih bagus. Nah, intinya saya pasti akan buka semua karena saya bukan tipe yang nutup-nutupin. Kalau Pak Tony ngajak saya ya tentu ya apalagi para CEO untuk perkembangan Indonesia untuk bisnis kalian ya saya pasti oke-oke aja. Iya, makasih Pak. Nah, ya yang pasti gini ya memang saya bukan fokus keseharian saya itu adalah mengajar karena fokus saya lebih saya target ke AI film. Suatu saat saya punya film yang akan istilahnya viral di dunia dan itu juga duitnya gede, duitnya besar menurut saya. IP-nya juga nilainya mahal. Itu target saya sesungguhnya. Tapi kalau ngajar ya itu saya anggap berbagi lah, coaching. Ya oke, memang banyak yang minta. Waktu lalu juga saya sempat tolak-tolak Pak karena waduh, saya kalau ngajar harus banyak-banyak keluar pulau kemana. Kan saya bukan spesialis ngajar. Saya ini kan lebih spesialis mau fokus ke film. Ya, makanya saya minta tolong nih ke Pak Sugimitro. Enggak apa-apa. Kalau itu ya saya tahu Pak Tony juga pasti datengin. Kalau misalnya datang, saya juga paling suka kalau yang datang tuh benar-benar antusias Pak. Betul. Jadi kalau antusias, karena saya yakin setiap saya ngajar, semua yang datang hari itu harus ilmunya langsung maju pesat dan dia langsung harus bisa saat itu juga Pak. Iya. Saya biasanya langsung kasih workshop dan harus bisa. Iya. Karena nanggung Pak. Ya makanya bagi rekan-rekan yang mau ikut pelatihan nanti, workshop nanti harus bawa laptop Pak ya. Diusahakan bawa, tapi kalau pakai tablet juga sebenarnya bisa. Pakai tablet bisa juga. Kan bukan desain kan masuknya. Iya. Iya nggak harus. Tablet bisa, pakai handphone bisa. Cuman kecil-kecil aja ngetiknya. Jadi nggak harus pakai laptop kok. Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang mau belajar AI, tapi dalam hal ini kan kita harus cari guru yang tepat. Nah, yang seperti Pak Sugimitro ini dengan prestasi-prestasinya itu pasti tahu bagaimana cara menggunakan AI yang tepat. Karena kalau kita belajarnya juga nggak jelas, otomatis kan nyetirnya juga nggak jelas. Nah, ini. Jadi teman-teman harus tahu dulu gini nih. Kenapa saya bilang manusia tetap dibutuhkan? Karena AI itu tidak sembarang kamu pakai juga sembarangan. Betul. Contoh ya, kenapa saya bisa mengaplikasikan ke banyak brand? Karena saya sudah dari tahun 96 itu di dunia branding. Jadi lebih dari 30 tahun. Jadi pengalaman itu, apalagi kalau namanya CEO, itu kan pasti pertanyaannya gimana AI saya untuk perusahaan saya ini, bagaimana AI saya untuk bisnisnya kan beda-beda nih. Betul. Nah, saya yakin saya bisa jawab semua pertanyaan kalian karena saya sudah nangani ratusan company juga, berbagai macam ragam ya. Betul. Dan saya rasa semua company juga butuh AI kok. Sangat butuh. Dan memang pakainya nggak persis sama. Betul. Tapi beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis, ada yang beda banyak ya bisa. Cuman kalau kenapa tadi Pak Tony sempat bilang bawa laptop, saya juga meyakinkan kok kalau kalian datang ke seminar itu apalagi 2 hari ya. Saya yakinkan hari itu kalian sudah bisa bikin film juga. Wah, mantap. Saya akan ajarin shortcut yang mungkin nggak semua orang tahu, tapi shortcut langsung jadi film untuk company kalian atau untuk apa sangat cepat. Dan kalian nggak butuh sekolah desain sebenarnya. Wah, ini Anda dapat bonus banyak kalau ikut workshopnya Pak Sugimitro. Sudah diajarin tentang AI, bagaimana cara memanfaatkannya, kemudian sampai bagaimana berkomunikasi dengan AI, dan bagaimana berkonsultasi dengan pakar
branding. Wah, ini luar biasa. Konsultan bisnis juga. Nah, jadi siapkan waktu Anda tanggal 25-26 Juli tahun 2026 nanti di Jakarta dan Anda bisa menghubungi CS di bawah. Thank you Pak Sugimitro atas Sama-sama. sharingnya hari ini, dan saya yakin bahwa apa yang di-sharingkan sama Pak Sugimitro ini sangat bermanfaat buat Sobat Sip. Dan bagi Sobat Sip, Anda nggak usah takut dengan AI, karena AI tidak menggantikan manusia. Tetapi manusia yang menggunakan AI akan bisa menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Nah, Oke, sampai ketemu di acara workshop, dan saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran. Boom!